Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigar Gakum Official bersama saya, Kompol Pulung Arsasidanu SIK, Kasigar Subdit Gakum di Lantas Polda Lampung. Kali ini konten yang kita isi yaitu yang ditunggu-tunggu oleh kaum milenial juga, yang hobinya memodifikasi, melengkapi variasi di kendaraannya, yaitu sepeda motor. Ya, bagi teman-teman yang hobinya anak motor nih, yang suka memodifikasi motornya, salah satunya itu yang kita bahas adalah spion bar N, ya. Nah, kali ini juga kita mengundang tamu yang spesial, yaitu salah satu Srikandi Polri, Srikandi dari Satlantas Polres Lampung Tengah. Kita cek. Nah, ini dia. Ini bisa kenalkan diri langsung, Mbak? Jundan. Ya. Halo Sobat Polri. Sebelumnya saya terima kasih nih sama Komandan karena saya udah dikasih kesempatan dan udah diajak-ajak untuk in-frame nih di YouTube channelnya Sigar Gakum Official. Terima kasih. Selamat datang di Ditlantas Polda Lampung. Ya, siap, dan mohon izin perkenalkan, nama saya Mega Eda Rohma, pangkat Bribtu. Saya berdinas di Polres Lampung Tengah, di Satlantas Polres Lampung Tengah. Ya. Nah, kali ini kita kolaborasi duet, berupaya menjelaskan tentang spion bar N ini. Boleh nggak sih, ini kita udah siapkan satu unit sepeda motor, contohnya ini Yamaha Aerox yang dipakai atau digunakan spionnya di posisinya di bar N, di jalu, di stang ya, di ujung stangnya kanan kiri. Nah, menghadapnya pun menghadap ke bawah, nih ke bawah. Jadi guys, teman-teman bisa cek di gadgetnya, kita buka bareng-bareng, kita pelajari, kita baca di browsernya, di HP-nya mungkin, Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 285 ayat 1 dan ayat 2. Nah, untuk ayat 1 ini untuk mengatur tentang sepeda motor, dan ayat 2-nya mengatur mobil atau kendaraan bermotor yang beroda 4 atau lebih. Nah, di sini salah satunya mengatur tentang spion. Untuk acuannya lagi, yaitu dalam spion ini dalam aturan yaitu di PP RI nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan di pasal 37. Nah, ini kira-kira menurut Mbak Mega bagaimana nih untuk spion ini? Nah, untuk di pasal 37 ini banyak sih pertanyaannya dari kaum milenial zaman sekarang nih, Dan. Ya. Banyak nih yang bertanya, Bu, boleh nggak sih kalau misalkan spionnya hanya satu? Ya. Nah, ternyata ini ada nih undang-undangnya untuk kaum milenial di pasal 37 PP nomor 55 tahun 2012. Pasal 37 ayat A, yaitu berjumlah 2 buah atau lebih. Jadi kalau hanya satu, ditilang nggak ini, Dan? Ya, ditilang, dapat ditilang. Jadi dapat ditilang ya? Ya, kendaraan bermotor yang sepeda motor mau mobil spionnya cuma satu, dikemudikan dikendarai di jalan umum, dapat ditilang oleh petugas polisi di jalan, guys. Ya. Nah, terus? Jadi ada juga, Dan, teman-teman ini yang bertanya, kalau misalkan saya bosen nih, Bu, sama tren sepeda motor yang kaca spion sepeda motor yang zaman sekarang, boleh nggak, Dan, kalau diubah-ubah? Nah, kalau menurut dari pasal 37 ini di PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, dijelaskan di pasal 37 huruf B, yaitu dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang, ya kan, dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Jadi salah satu fungsi kaca spion di sepeda motor atau di kendaraan bermotor, yang ini kita contohkan sepeda motor ya, itu fungsinya adalah membantu kita sebagai pengemudi kendaraan bermotor untuk melihat atau melihat bayangan ada di belakang kita, ya, di belakang kita atau mungkin samping kita. Ini sangat penting, guys. Jadi bukan hanya pajangan, tapi membantu kita sangat penting untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Ini bayangan yang di belakang kita, blind spot, kan nggak bisa kita lihat nih, mata kita kan arahnya ke depan. Kalau mengendari kendaraan bermotor, kita punya kewajiban untuk fokus dan konsentrasi penuh terhadap situasi, kondisi di seputaran jalan, di seputaran kita, ya, terutama depan. Kalau misalkan posisi seperti ini, ya,
spion bar N ini atau spion jalu ya, ini tidak ditilang. Namun dengan syarat kita himbau dengan tegas kepada teman-teman sekalian yang suka modifikasi spion bar N agar menggunakan spion yang standar dari pabriknya. Karena apa guys? Semua para ahli atau semua pencipta kendaraan bermotor di mereknya atau pabriknya masing-masing sudah berpikir keras ya kan? Sudah menciptakan sedemikian rupa kendaraan tersebut untuk kepentingan sesuai dengan kebutuhannya, kepentingan keselamatan, keamanan berkendara, baik diri sendiri maupun orang lain. Karena ini adalah kaca cermin ini fungsinya spion kita ini untuk melihat seputaran kita, gitu. Nah, guys, ini contoh spion yang sudah bawaan pabriknya, diciptakan oleh penciptanya pabrik di sana, ditaruh di fairing. Yang tadi kan aerox tuh, aerox di stang, contohnya dia sama aerox. Nah, di sini contoh sepeda motor dengan spion yang posisinya sudah di fairing. Nah, contoh yang lainnya juga ada nih motor-motor Muge yang ada yang di stang, ada yang di fairing deh. Termasuk di fairing ini, contohnya nih teman-teman ada yang punya Kawasaki ZX25R, kemudian Honda CBR 250R, kemudian Suzuki GSX 150 dan macam-macam yang sudah ada fairingnya, atau mungkin Muge-Muge yang lainnya sudah fairing, yang model sport yang ada di fairing. Nah, itu jangan dicopot, tetap dipasang ya, karena membantu kita pandangan ke belakang, blind spot. Mata kita hanya dua menghadap ke depan, kita butuh bantuan lagi spion. Oke guys, kalau misalkan posisinya coba bisa dipraktekkan sama mbaknya, Mbak Mega, silakan. Kira-kira gimana kok pakai posisi spion bar N seperti ini? Posisinya seperti ini. Nggak kelihatan dan dari belakang. Coba dipegang. Nah, sambil arah ke depan. Ini posisinya stasioner, jadi bukan jalan nih. Untuk mencontohkan kepada teman-teman bahwa ini agak kesulitan. Jadi seperti ini kan fungsinya cuma good looking, racing look, atau eye catching. Jadi kalau untuk peruntukan keselamatan kita atau keamanan kita berkendara, melihat pandangan blind spot kita di belakang agak kesulitan. Kenapa kok bisa kesulitan coba? Kalau yang saya rasakan ya Dan ya, kalau misalkan posisi tangan saya ada di stang, jadi kaca spion ini tertutupi oleh tangan saya Dan, jadi nggak bisa lihat ke belakang. Ya. Tertutup oleh tangan yang sebelah sini, jadi untuk lihat ke belakang itu nggak bisa Dan. Ya, terus habis itu kalaupun mau lihat ke belakang juga harus nunduk Dan. Jadi nanti kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita gitu Dan. Jadi kita dalam mengendarai kendaraan bermotor, sepeda motor ini kan melaju nih. Iya. Melaju, berjalan. Jadi kita berfokus atau berkonsentrasi ke arah depan, samping, kanan, kiri. Nah, kita juga butuh pandangan belakang dengan kaca spion ini. Gimana nih kalau di bawah ini agak kesulitan ya? Jadi agak nengok ke bawah ya? Nunduk ke bawah yang pertama, yang kedua tertutupi sama tangan. Iya. Karena kan berada di bawah Dan kalau ada di sini, kalau yang di atas ini kan tangannya di bawah, jadi nggak tertutupi oleh tangan gitu. Jadi tinggal lirik aja ya? Lirik aja. Tinggal lirik aja kalau yang sebelah sini guys, di atas ini yang posisi di atas yang sudah disediakan oleh pabriknya kendaraan tersebut ya. Nah, kalau kayak gini kan posisinya harus ke bawah dulu. Nah, kita nggak tahu nih di depan ini ada situasi kondisi yang berbahaya atau tidak. Ada mungkin tiba-tiba orang nyebrang, atau mungkin kucing nyebrang. Nah, kita kaget pastikan tiba-tiba lihat sepersekian detik ke spion terus ke depan. Kita kaget kalau misalkan lirikannya di sebelah atas ini dia hanya melirik sedikit aja ke spion, tapi kalau ke bawah ini kan harus agak nunduk kepalanya. Benar. Gitu ya, bener ya? Iya, bener. Nah, jadi gitu guys, kita menghimbau dengan tegas kepada teman-teman sekalian yang suka modifikasi dan menggantikan ini, mengganti spion, spion yang jenis bar N ini atau jalu, agar diganti lagi ke posisi yang sebelah sini. Tapi jangan juga hanya sekedar beli modifikasi yang kacanya yang terlalu kecil. Ada juga tuh yang terlalu kecil. Ada yang bentuk love juga Dan. Kan itu posisi pandangannya cerminnya tuh kecil. Karena di pasal tadi kan kita udah baca bersama-sama pandangan yang cukup jelas, yang harus jelas. Jadi kalau terlalu kecil atau dimensi kaca spionnya kecil,
menyulitkan kita juga. Jadi bukan hanya pajangan guys, dan juga jangan terlalu besar. Ya kan, kaca spionnya, kaca cermin di lemari rumah dibawa taruh sini, ya itu membahayakan juga. Itu juga nggak boleh, bisa ditilang juga kalau terlalu besar. Jadi yang sewajarnya ya kita hanya bisa menyampaikan dengan tegas, himbau dengan tegas kepada teman-teman pakai yang spion dari pabriknya aja guys. Sesuai dengan standar ya Dan. Ya betul. Terus yang penting tidak mengganggu keselamatan. Berpotensi kecelakaan lalu lintas. Ya. Gitu guys. Nah ini masalah bar N ya. Nah ada satu lagi yang kita akan bahas nih tentang lampu utama depan. Nah lampu utama depan ini ada banyak yang nanya juga nih, banyak yang suka modifikasi tambahan lampu lagi, mungkin tambah crash bar atau variasi tambahan lampu dipasang yang banyak ataupun yang lebih silau. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 279 ya, pasal 279 bahwa di sini setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 ya. Gitu Dan. Nah, di sini di pasal 58 bisa dibacakan. Dan untuk pasal 58-nya bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Nah, jadi untuk lampu yang menyilaukan pengendara lain itu dapat menyebabkan atau berpotensi kecelakaan lalu lintas. Itu dapat ditilang guys oleh petugas di jalan karena dianggap lampu yang menyilaukan itu sangat berbahaya. Gitu. Karena membuat kaget ya Dan? Ya, buat kaget, silau. Jadinya kan nggak terlihat ya jalan oleh pengendara yang lainnya. Nah, oke guys, ini yang paling terakhir yang perlu kita sampaikan. Banyak nih pertanyaan kepada saya yang bertanya, gimana sih komandan, gimana sih bang, gimana sih pak, om, terkait dengan plat nomor atau nomor polisi yang bahannya stiker. Banyak tuh, ada tuh sepeda motor dinas moge punya lalu lintas dipasangi plat nomornya kok berbahan stiker. Boleh apa enggak sih? Nah ini contohnya ada di belakang kami. Salah satunya di sepeda motor moge kita BMW GS 1200. Ini banyak yang dipasangin dari sananya, udah dipasang bahannya dari stiker. Nah tapi ini ada dasar hukumnya guys. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pasal 1 ayat 10. Bunyinya gimana Mbak Mika? Yang bunyinya bahwa tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Rekiden Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Nah, itu guys, udah jelas kan? Jadi plat nomor atau nopol yang berbahan berupa plat ataupun berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri. Nah, jadi teman-teman boleh pakai stiker, tapi dengan syarat yang diterbitkan oleh Polri. Tapi kalau nggak diterbitkan oleh Polri ya nggak bisa, dapat ditilang oleh petugas di jalan guys. Jadi harus yang diterbitkan oleh Polri. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang sendiri atau pasang sendiri, nyetak sendiri, dipasang di kendaraannya sendiri. Itu kan nggak dari Polri. Itu dari Polri ya. Apalagi pakai nomor cantik ya. Nah, nomor cantik, nomor ganteng, nomor aneh, nomor unyu, nomor tailuk juga itu nggak boleh ya guys. Jadi harus dari Polri. Oke guys, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa apa? Tekan tombol lonceng notifikasi. Nah, lonceng notifikasi ini bisa mengingatkan teman-teman bila ada informasi video konten dari kami yang bermanfaat selanjutnya. Oke guys? Baru ya Dan? Ya, oke guys, itu aja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.